Halo Sobat ATR BPN, Tabik Pun, salam budaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses kegiatan penanganan akses reforma agraria pada kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menetapkan Tiuh Gilang Tunggal Makarta sebagai lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dalam penanganan akses reforma agraria tahun anggaran 2021. Tiuh Gilang Tunggal Makarta berada di Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan penanganan akses reforma agraria yang dilakukan pertama kali adalah persiapan kegiatan akses reforma agraria di Tiuh Gilang Tunggal Makarta. Setelah dilakukannya persiapan dengan pembentukan tim penanganan akses reforma agraria, kegiatan selanjutnya ialah pemetaan sosial. Pemetaan sosial dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat guna untuk mengetahui potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan potensi pendukung dan kendala yang ada di Tiuh Gilang Tunggal Makarta. Kegiatan yang selanjutnya ialah penyuluhan dalam rangka pengembangan program. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta field staff dan juga dihadiri oleh perwakilan dari instansi pendamping seperti Dinas Koprindak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga perwakilan dari Bank BRI Kantor Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya membangun kegiatan usaha dalam bentuk kelompok atau kegiatan usaha di masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah penetapan model pemberdayaan. Model pemberdayaan yang dipilih adalah pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan atau partnership. Kegiatan yang selanjutnya ialah pendampingan. Berdasarkan hasil dari pemetaan sosial yang dilakukan, berdasarkan identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi yang didapat di Tiuh Gilang Tunggal Makarta ialah ternak sapi. Dengan ketersediaan pakan rumput yang melimpah, sangat menjamin untuk memenuhi pakan ternak sapi yang ada. Pendampingan ini dilakukan guna untuk mengembangkan potensi yang terdapat di Tiuh Gilang Tunggal Makarta. Pendampingan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta Dinas Koprindak. Pendampingan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ternak sapi. Setelah dilakukannya pendampingan, masyarakat sangat mengharapkan adanya kelompok peternak dan juga masyarakat mengharapkan adanya kerjasama atau kemitraan untuk mempermudah penjualan hewan ternak. Sudah sertifikat tanahnya Pak? Udah. Sapi gitu, anakan sapi. Ya kalau itu memang ada rencana gitu, apalagi kalau dari pemerintah mempermudah kami sebagai masyarakat, kami bisa bikin kelompok. Kotoran di sini itu masih gimana ya, manual semua. Kami rencanakan mau bikin kompos. Makanya itu kan dibikinin tempat kotoran, nggak bakal lari kemana-mana. Kalau pemasaran ya biasanya suka dijual ke pengunjung Pak. Kita digiling ditampung ke plastik. Iya, kalau tampung banyak, kalau banyak. Kalau jam tanah. Kotoran sapi kemana Pak? Ini Pak limbahnya. Yang siap ada pengolahannya Pak yang masih manual Pak. Ini tiap di kemana ini Pak? Limbahnya. Ladang. Iya, apa? Ladang.
Jadi satu hari itu sekarang kita panen nanas segar untuk diproses itu 2.500 ton. Nah, 15%-nya itu adalah waste, limbah. Jadi kurang lebih sekitar 250 ton per hari limbah. Nah, perusahaan memikirkan kalau harus membangun waste treatment unit untuk 250 ton per hari itu kan bukan investasi yang murah, mahal. Karena itu kita mencarikan jalan keluar. Limbah ini kita makankan ke sapi untuk digemukkan. Jadi sebetulnya Great Giant Livestock ini lain dengan feedlotter yang lain. Jadi kalau orientasinya feedlotter yang lain dengan GGL ini, kalau GGL ini adalah lebih spesifik, sebetulnya GGL ini adalah Waste Treatment Unit dari PT Great Giant Pineapple. Pengolahan limbahnya Great Giant Pineapple lah gitu. Nah ini kita makankan kepada sapi, karena itu kita punya 250 ton, karena gitu waktu kita mengapply minta jumlah sapi ke pemerintah ya kita sesuaikan dengan kemampuan pakan yang kita miliki. Nah ini awalnya adalah dari situ, kemudian juga kita melibatkan petani-petani yang tinggal di perifer di kebun kita itu dengan kita kasih pakan juga supaya dia juga ikut serta menikmati dari pola pemeliharaan sapi ini. Nah, sapi yang kita lakukan sekarang itu bukan hanya kapasitas kandang kita adalah 25.000 ekor dan kemudian kita sudah punya breeding kurang lebih sekitar 3.000 ekor. Pemasarannya ini adalah terutama kita sebetulnya fokuskan di daerah Sumatera. Ya, Sumatera. Nah, baru sisanya kita pasarkan juga ke daerah Jabodetabek, Jawa lah. Jawa ya, sampai Jawa Tengah lah. Jawa Tengah, di Jawa itu. Tapi demikian juga kita juga sudah mulai memotong sendiri, kita jual daging. Terus kita juga sudah ada proses untuk pembuatan bakso. Selain sapi potong dan breeding ini kita juga punya sapi perah. Jadi kita selain nanas, kita sendiri juga punya perkebunan singkong dan pabrik tapioka. Itu ada limbah yang namanya onggoh. Jadi kita dari 25.000 kapasitas kandang itu, manure yang dihasilkan, kita sudah kerjasama dengan ITB, itu bisa menghasilkan tenaga listrik sekitar 5 megawatt. Ini yang nanti kita akan usahakan dengan ITB Bandung, sehingga nanti manure-nya dibuat jadi listrik. Nah, solid materialnya sisanya kita kembalikan lagi ke kebun untuk memperbaiki struktur tanah.